saya Nur Ima Zuliatin. Di sini saya menjadi moderator dan akan melakukan penyuluhan. Sebelah saya ada rekan saya yang bernama Siti Husnul Khotimah sebagai penyaji atau pemateri. Ini. Sore ibu-ibu, bapak-bapak, minta waktunya sebentar nggih. Kami dari Universitas Muhammadiyah Lamongan mau mengadakan penyuluhan yang berjudul kejang demam dan kompres hangat berhubungan dengan demam. Biasanya itu ditandai dengan demam yang suhunya itu melebihi 38 derajat Celcius. Untuk penyebab kejang demam ini biasanya ada penyakit penyerta seperti infeksi saluran pernafasan, kemudian gastrointestinal, dan otitis media. Langkah yang pertama yaitu baringkan pasien di tempat yang datar, kemudian miringkan kepala pasien. Selanjutnya, bila ada benda-benda yang ada di sekitar mulut atau benda-benda yang ada di sekitar lingkungan pasien, singkirkan dulu. Kemudian longgarkan pakaian pasien jika mengganggu pernafasan. Selanjutnya, bisa memasang stik es krim untuk mengurangi resiko lidah digigit. Kan biasanya kejang kan lidahnya kayak gigit-gigit gitu ya. Nah, itu bisa dikasih stik es krim untuk mengurangi untuk mencegah resiko tergigitnya lidah pasien. Dipuasakan minimal 6 jam. Kemudian bila suhunya panas bisa dilakukan kompres hangat di rumah seperti mengompres sendiri di bagian kepala dan di bagian ketiak. Selanjutnya segera bawa ke pelayanan rumah sakit terdekat atau puskesmas. Selanjutnya saya akan menjelaskan kompres hangat secara detail. Kompres hangat sendiri ini adalah prosedur menggunakan kain atau handuk yang telah dicelupkan pada air panas atau air hangat yang ditempel pada bagian tertentu seperti bagian kepala, kemudian bagian ketiak. Untuk tujuannya ini adalah untuk meningkatkan kontrol kehilangan panas tubuh melalui penguapan. Kemudian manfaatnya ini dapat memberikan rasa nyaman, kemudian menurunkan suhu tubuh yang demam, kemudian memperlancar sirkulasi darah dan mengurangi sakit atau nyeri pada otot peradangan. Untuk alat dan bahan kompres hangat ini mudah sekali. Ada baskom mandi atau bak, kemudian wastafel, kemudian baknya itu dikasih air hangat minimal suhunya 30 sampai 37 derajat Celcius. Kemudian kalau di rumah ada termometer bisa pakai termometer. Selanjutnya ada handuk pengering. Untuk tekniknya sendiri untuk kompres hangat ini yang pertama ada beritahu klien atau siapkan alat, kemudian siapkan lingkungan. Bila lingkungannya tidak memadai bisa dipindahkan terlebih dahulu. Kemudian cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian ada ukur suhu tubuh terlebih dahulu ya. Kemudian pertahankan selimut di atas tubuh yang tidak dikompres. Kemudian periksa suhu air. Kita celupkan air tersebut. Bila suhunya hangat bisa dipakai. Kemudian celupkan air hangat tersebut dengan menggunakan wastafel atau kain handuk. Kemudian letakkan di bagian kepala dan ketiak pasien. Selanjutnya dikompres selama 5 menit, kurang lebih 5 menit. Selanjutnya ganti air bila sudah tidak panas. Bila suhunya 37 derajat, stop tindakan. Kemudian keringkan bagian tubuh yang dikompresi. Setelah selesai, selimuti kembali pasien dengan selimut tipis untuk menyerap keringat. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dipraktekkan oleh teman saya, Mbak Zuni dan Nesti. Kepadanya disilakan. Yang pertama
pertama, kompres hangat pada dahi selama 10 menit. Kenapa pada dahi? Karena dahi tersebut pusat hipotalamus sehingga akan menurunkan suhu tubuh secara cepat. Yang kedua, pada ketiak anak. Kenapa pada ketiak anak? Kenapa pada ketiak? Karena pada ketiak lebih efektif karena daerah tersebut banyak terdapat pembuluh darah besar atau pori-pori sehingga akan memperluas daerah yang mengalami vakodilatasi yang akan mempercepat perpindahan panas. Yang pertama yaitu pelaksanaan mengatasi kompres hangat. Yang pertama ada baskom yang berisi air panas, kemudian ada wastafel, terus kemudian ambil wastafnya, kemudian diperas seperti biasa, kemudian ditaruh di dahi selama 10 menit, 5-10 menit. Kemudian ambil lagi air, terus diperas seperti biasa, ditaruh ke aksila atau di ketiak selama 5-10 menit. Bila air sudah tidak hangat, bisa diganti dengan air hangat. Kemudian penanganan kejang. Pastikan adiknya tidak ada peralatan yang tajam. Kemudian miringkan adiknya, dikarenakan tidak muntah. Kalau muntah bisa tersedak, jadi harus dimiringkan seperti ini ya. Kemudian ada menggunakan sendok atau stick. Caranya masukkan agar tidak lidahnya tergigit. Terima kasih dan saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasangkan tadi pada saat kejang diberikan setik itu apa enggak sebaiknya ditambahi dengan kain mungkin, atau kalau tadi di gambar saya lihat kan pakai sendok ya. Kalau sendok kan mungkin anak nggak akan tergigit, tapi kalau pakai setik itu kalau langsung, kalau nggak dilapisi dengan kain atau mungkin dengan apa ya, yang kain bersih itu kan nanti takutnya kan seperti barangnya dari kayu. Nah kayu ini bahannya kan nanti mungkin bisa kena lidah kan ya, anaknya kan kasihan. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Bu atas masukannya. Selanjutnya barangkali ada yang bertanya lagi atau memberi masukan.